Jadi kalau kita bicara tentang karunia di sini bukan hanya berbicara di gereja. Ya, kita semua terpanggil menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia. Ya, tidak ada seorang pun yang diciptakan tanpa karunia loh di dunia ini. Ya, jadi tidak mungkin Tuhan tuh menciptakan orang itu tanpa karunia. Kita semua diciptakan dengan karunia. Lalu di sana dikatakan layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Ada orang itu yang suka ya, dia tuh pintar bicara. Ya. Ayat 11 tadi berkata di sana, ada orang yang pintar bicara. Jika ada orang yang memang karunianya apa? Berbicara. Makanya sekarang kan kita tuh anak-anak sekolah tuh sekarang di IG, di TikTok itu ikutilah public speaking. Ya, kenapa ada pelajaran public speaking? Karena tidak semua orang diberi karunia untuk bisa berbicara di depan umum. Ya, ada orang kalau dia bicara jemaat tidur, ya Pak ya. Ya, kalau saudara tidak punya karunia di dalam berbicara, ya jangan jadi pengkhotbah. Pasti itu jemaat tidur. Ya, bayangkan kalau ada yang khotbah, Shalom saudara. Firman Tuhan hari ini terambil. Tidur nggak saudara? Tidur, ngorok ya. Kasihan saudaranya, kasihan juga orang yang khotbah itu, karena dia tidak dikasih karunia berbicara, tapi dia memaksakan diri berbicara. Kenali karunia kita masing-masing. Yang pertama, supaya tujuan dari karunia itu waktu kita pakai itu memuliakan Tuhan. Yang kedua, itu cara kita membalas cinta kasih Tuhan. Ya sekarang banyak dibuka public speaking. Orang berbondong-bondong yang kepengen jadi pembicara, seminar atau apa masuk. Tapi saya melihat beberapa orang sudah keluar lulusan public speaking Amerika. Pas pulang, ya saya dulu pernah ada temen dia lulusan luar negeri public speaking. Syuting sama saya. Ya, jadi dikasih tahu sama sutradaranya, nanti ngomongnya ini ya, saya nangkep. Oh iya, oke. Ya, waktu disuruh syuting, saya nggak pernah diedit. Begitu, ayo Bu Debbie sekarang, Shalom saudara, kita percaya bahwa gini. Dia ngomong, wah luar biasa, kita nggak perlu edit. Begitu teman saya yang lulusan public speaking, sebelum mulai di syuting udah tanya sama saya, Bu catetin dong nanti saya ngomong apa. Catetin, saya catetin nih dia hafal ya. Sebelum mulai syuting 1 jam dia sudah hafal. Jadi saudara-saudara gini, dia udah latihan. Begitu syuting belepotan, aduh apa ya tadi ya, nggak jadi. Padahal udah lulusan public speaking, tapi kenapa dia nggak bisa? Karena memang bukan karunianya berbicara. Biar kau mau lulus dapat sarjana dari luar negeri, tapi kalau itu bukan karuniamu, maka jangan dipaksakan. Ya, saya mendengar ada beberapa pengkhotbah, mereka kalau persiapan khotbah 3 bulan. Satu khotbah dipersiapkan 3 bulan. Aduh, kalau dia khotbah kayak saya sehari 3-4 kali, hari ini saya khotbah 5 kali. Terus dia persiapannya 3 bulan satu khotbah, maka kalau dia 5 kali khotbah, dia harus mempersiapkan diri berapa bulan? 1 tahun 5 khotbah. Ya kenapa itu bisa terjadi? Ya dia stres, yang dengar lebih stres. Kasihan kan dua-duanya, segala sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan karunia itu kacau. Kenapa Tuhan menciptakan manusia dengan karunia? Supaya kalau engkau berfungsi sesuai karuniamu tuh enak. Amin. Ya jangan memaksa ya. Kalau ada teman saya bilang, saya tuh Bu kalau khotbah 3 bulan saya persiapan. Istri gak boleh masuk kamar, anak gak boleh ganggu 3 bulan. Saya bilang, Pak kamu salah panggilan. Kasihan istrimu, kasihan anakmu. Kau persiapan, marah-marah 3 bulan. Ya apakah Tuhan itu melakukan seperti itu? Enggak loh Pak. Dan saya yakin kalau kau khotbah, jemaat pusing. Jadi lebih baik jangan jadi pengkhotbah kalau kau 1 kali khotbah 3 bulan persiapannya. Tuhan beri kita karunia yang berbeda. Suami saya saudara, dia tuh kalau nasihatin orang,
Itu orang bisa masuk loh, dan itu bisa lama ngobrol. Tapi suami saya suruh khotbah begini, dia bilang nggak ada yang lain saya. Aku kalau suruh main piano, kamu mau nyanyi lagu apa aja hari itu, saya baru belajar langsung bisa. Tapi khotbah dia nggak bisa. Jadi biar dipaksakan seperti apapun, ya gimana ya. Dulu pernah dia di jadwal khotbah, saya datang sama anak-anak dukung dia. Ya selesai dia tanya sama anak-anak saya, gimana tadi khotbah papi? Anak saya bilang, aku kebelet dengar papi khotbah. Terus dia tanya, kenapa kamu kebelet? Ya nahan takut, kok aku yang jadi gemeteran papi yang khotbah, karena kayak aku yang mikir gini, abis ini papi ngomong apa ya? Abis ini papi ngomong apa ya? Kan kasihan saudara kalau sampai yang dengar juga ikut mikir toh. Jadi dikatakan di situ, nah ketika kita tahu kita punya karunia berbicara, misalnya tadi dikatakan di sana apa ayat yang ke-11, jika seseorang memiliki karunia untuk berbicara, maka hendaklah dia menjadi seseorang yang berbicara untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, di sana dikatakan supaya Tuhan itu dimuliakan. Kita baca lagi yuk ya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ya. Kita lihat mulai ayat yang pertama. 1 Korintus pasal yang ke-12 mulai ayat yang pertama. Kita baca bersama 1, 2, 3. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ayat yang berikutnya, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Ayat yang berikutnya, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Syarat pertama untuk kita melayani Tuhan, tentunya kita harus dipenuhi Roh Kudus ya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu dia menyebut Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau ada yang bilang Yesus bukan Tuhan, itu sesat. Ya, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat. Lalu dikatakan di sana ayat yang berikutnya, coba kita lihat firman-Nya biar terus ada di sana ya. Ayat yang berikutnya, baca di sana 1, 2, 3. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ayat 5. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ingat, kita semua punya banyak karunia, kita semua punya banyak pelayanan, tapi Tuhannya satu. Dari roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Ayat yang berikutnya dikatakan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tadi ketika Rasul Paulus memulai ayat itu, dia bilang, aku ingin ya meyakinkan kamu tentang karunia roh. Dan dia berkata, dulu ketika engkau belum mengenal kebenaran, engkau ditarik kepada berhala-berhala. Saudara, waktu orang itu belum mengenal kebenaran, dia buta. Saya dulu ketika belum mengenal Yesus, saya itu tidak tahu kalau ternyata saya itu diciptakan Tuhan dengan banyak karunia di dalam diri saya. Tapi karena saya belum mengenal kebenaran, ya saya pakai karunia saya itu untuk sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Ya, saya dulu ya punya suara yang nggak fals lah ya, bisa nyanyi. Ya saya nyanyi di kafe, saya nyanyi di tempat-tempat dia dugem. Dulu saya nggak tahu kalau karunia itu ya saya harus pakai untuk memuliakan Tuhan, karena saya masih dalam kegelapan. Tetapi Rasul Paulus bilang, sekarang ketika kamu mengerti kebenaran, aku mau supaya kamu tahu tentang karunia roh itu. Ya, lalu dikatakan di sana, kita lanjut ayat yang berikutnya, dikatakan tadi. Ya, ayat yang berikutnya kita baca saudara, ayat yang ke-7 sekarang ya. Ayat yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan apa?
pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ya, lalu yang berikutnya di sana dikatakan firman Tuhan, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ayat yang berikutnya, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ya, yang berikutnya di sana dikatakan kepada yang, ya kita lihat dia ini ayatnya terpotong ya. Kepada yang seorang, ayat yang ke-10, kepada yang ayat yang ke-10 ya, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi ayat 11, semuanya ini dikerjakan oleh apa? Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara kursus seperti yang dikehendakinya, dikehendaki oleh Tuhan. Kita ini punya banyak karunia yang berbeda-beda, tapi ingat tujuannya karunia itu untuk memuliakan Tuhan. Banyak orang menggunakan karunia itu salah untuk memuliakan diri. Apalagi yang punya karunia bernubuat, membedakan macam-macam roh. Ya, saya diceritain sama teman saya, Bu, saya kemarin ibadah di satu tempat, terus pendetanya itu manggilin satu-satu orang, langsung di depan orang, kamu, ya Tuhan ngomong tentang kamu, gini, kamu. Semua dipanggil satu-satu. Ya, saya bilang yang begitu itu harus diuji. Ya, harus diuji, apalagi sudah dalam setiap ibadah Tuhan ngomong. Jadi kadang orang itu kepengen dia kayak terlihat sakti begitu. Saya bilang, Ibu diuji loh. Ya, karena sekarang banyak penyesatan. Kemarin itu ya saya dengar teman saya tuh cerita, Bu, ada hamba Tuhan ya begitu, manggil orang katanya dapat suara Tuhan. Terakhir ternyata ya buntutnya berujung pada minta uang. Setelah itu dia kena kasus pelecehan. Ya, bayangkan buahnya itu apa? Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Saya suka dengar ada jemaat yang ngomong, ya Bu, saya tuh kemarin dinubuatin sama pendeta itu, katanya gini. Ya, ada juga pendeta ya, karena dia sering bawa orang ke Israel, tiap ketemu orang didoakan, Tuhan berkata, Ibu harus ikut saya ke Israel. Ini sih marketing ya, tapi bawa nama Tuhan. Ya, hati-hati ya. Setiap ketemu orang, ya Tuhan berkata, apalagi kalau dia lihat kalau orang kaya itu suka banget dinubuatin. Ya, dia tahu nih kalau wah ini orang kaya kayaknya ya, lihat tasnya apa, dipanggil dinubuatin. Tuhan bicara buat ibu. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu juga, janganlah terlalu mencari-cari yang begitu-begitu ya, yang kelihatannya waduh ya mistis-mistis. Di dalam dunia rohani sekarang banyak yang masuk dengan mistis-mistis, yang mau ya membawa-bawa nama Tuhan. Ya, buntut-buntutnya Tuhan bernubuat, Ibu harus kasih saya uang. Ada kemarin begitu, orang-orang kaya dikirimin ya nubuatan, katanya Tuhan ngomong ya, ini ada nubuatan, Ibu harus bantu pelayanan saya, Ibu harus kasih saya sekian ratus juta. Kalau ada yang ngomong gitu bilang aja pret. Ya, bawa-bawa nama Tuhan, ngomong-ngomong duit, itu namanya mata duitan. Tapi heran banyak orang Kristen yang terjebak. Kenapa? Pengennya dapat suara Tuhan lewat hamba Tuhan. Saya selalu berkata, jangan cari pendeta. Anda tersesat kalau kebanyakan cari-cari yang seperti itu, akhirnya minta nubuatannya aneh-aneh. Cari Tuhan sendiri, amin. Ya, nggak usah nubuatan, yang paling luar biasa itu firman Tuhan. Nggak usah cari-cari orang. Akhirnya nih sudah banyak kasus hamba-hamba Tuhan yang seperti itu ya, menarik hal-hal yang
mistis-mistis. Datang saudara ke doa malam kami, nanti saudara akan dapat souvenir profetik. Lewat souvenir itu saudara bisa mengetahui kehendak Tuhan. Ngapain saudara? Maaf ya, kalau saudara dikasih gantungan salib, terus saudara pegang itu, diomongin ini souvenir profetik dari Israel. Ya gampang banget ya jualan sekarang ini ya. Ntar saya ke Israel, saya bawa aja salib-salib dari Israel. Ya saya bawa minyak-minyak, saya bilang ini asli ya dari Israel. Kalau kau beli ini, kau pasti diberkati Tuhan. Pret. Hati-hati Bapak Ibu, tidak ada yang bisa menukar kebenaran yang hakiki dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, saya pergi ke Israel, dibawa ke toko perhiasan. Bu, saya ajak ibu ke toko perhiasan, lain dari yang lain, bukan yang seperti biasa. Yang biasa kita sudah pergi datang. Ini ada Bu. Saya dibawa masuk gang, datang ke sebuah toko. Ini Bu, toko perhiasannya. Jadi batu saudara, batu-batu biasa itu yang bulat-bulat, dikasih satu berlian. Ya, itu dijual harganya 300 juta, ya 150 juta. Terus saya bilang, kenapa mahal sekali ya? Cuma batu begini dikasih berlian kecil. Iya, ibu tahu batu ini diambil dari bait suci. Waktu bait suci diruntuhkan Bu, batu-batu ini kami pungut. Kalau ibu beli ini, siapa tahu ini dari ruang maha kudusnya. Saya bilang, pret. Ya, kau ini jangan kebanyakan menipu. Jadi hati-hati, biar di Israel juga banyak bertipu-tipu. Orang Kristen yang tidak mengerti kebenaran banyak tertipu. Ya, ini batu dari ruang maha kudus, siapa tahu bukan waktu diruntuhkan tuh kami ambil. Saya bilang terus, hello, kalau misalnya iya saya beli ini batu dari ruang maha kudus, terus saya jadi sakti gitu. Terus urapan Tuhan ada atas saya. Hello Bapak Ibu, Yesus sendiri berkata kepada seorang perempuan Samaria, dulu nenek moyang kami menyembah dan mencari Tuhan di gunung-gunung. Sekarang kami menyembah di Yerusalem. Tapi ada saatnya nanti kamu akan mencari Allah bukan lagi di gunung, bukan lagi di Yerusalem, tetapi kamu akan mencari Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Katakan amin. Nggak usah dijadikan hal-hal yang mistis. Karunia itu sangat bahaya kalau tidak dilandasi dengan firman yang benar. Ngeri Bapak Ibu, ngeri. Ya, makanya saya bilang, saya ke Israel. Ada jemaat yang tanya, Bu, Ibu kalau selama ke Israel berkali-kali ini, Ibu doa di mana yang paling terasa hadirat Tuhannya? Yang paling merinding Bu? Saya bilang di dalam kamar. Oh, bukan di tembok ratapan, bukan di bait suci, bukan di tempat Yesus dibunuh, bukan di tempat Yesus dibaptis. No, di dalam kamar. Biar di Indonesia juga, bukan hanya di sini. Jadi Bapak Ibu mengertilah. Ya, jangan mau saudara sekarang dibodoh-bodohi ya dengan karunia-karunia rohani yang kelihatannya bisa membawa saudara kepada hal-hal. No saudara, baca firman, mengerti firman. Rasul Paulus bilang, dulu sebelum engkau mengenal kebenaran, engkau ditarik kepada roh-roh dunia yang miskin, tetapi berbau mistis. Tetapi sekarang aku mau kamu mengenal kebenaran, bahwa itu semua karunia yang mengerjakan Roh Kudus. Tujuannya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri, apalagi kepentingan si pendeta. Bernubuat-nubuat, buntut-buntutnya uang, ada lagi buntut-buntutnya bersinah. Ya, jangan Bapak Ibu, hati-hati. Sekarang ini banyak sekali ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ada beberapa juga saya lihat di TV, di TikTok, di IG, orang-orang yang berkata begini. Dia syuting, lalu dia bilang, Bapak Ibu, saya melihat Anda sekarang lagi galau. Ya, kalau Anda ingin merasakan energi positif supaya Anda tidak galau, ya, tetap lihat video saya ini. Pejamkan matamu. Saya komen, gimana lihat pejamkan mata ya? Maka dalam waktu 5 menit, ketika Anda terus menonton video saya, Anda tarik napas dalam-dalam, ya, buang ya dalam-dalam, maka saya jamin dalam waktu 5 menit Anda akan merasakan ketenangan. Saya bilang, pret.
Orang-orang ini saudara, hati-hati loh. Ya, banyak orang-orang tersesat hanya karena orang menawarkan karunia-karunia yang kelihatannya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, dikatakan ada orang yang bernubuat karunianya, pakailah itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau ada orang yang menyampaikan firman Tuhan, menasehati, lakukanlah itu ya sesuai dengan karunia yang diberikan. Kita lihat Roma pasal 12. Kita buka bersama Roma pasal 12 ya, mulai ayat yang pertama. Ya, ini Rasul Paulus juga sedang berbicara tentang karunia, saudara. Ya, makanya ini diingatkan ayat 1 ini berkata begini. Karena itu saudara-saudara, apa? Demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu pertama mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu ibadahmu yang sejati. Ini ibadah yang sejati. Ya, ibadah yang sejati bukan hanya saudara datang duduk-duduk di sini pulang nggak, hidupmu nggak berubah. Ibadah yang sejati mempersembahkan hidup tubuh yang kudus. Lalu ayat yang kedua berkata di sana, kita baca, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kenapa kita harus mempersembahkan hidup kepada Tuhan? Supaya kita ini tidak menjadi serupa dengan dunia. Dan akibatnya kita ini bisa membedakan kehendak Tuhan sama yang bukan. Ayat 3 berkata, kita baca bersama ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi gini Bapak Ibu, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut. Pengen sakti, pengen punya karunia. Saya punya teman hamba Tuhan, ya dia bilang, saya punya satu kerinduan yang sampai hari ini belum terwujud, saya pengen membangkitkan orang mati. Terus saya bilang, terus buat apa? Kalau kamu pengen membangkitkan orang mati, terus buat apa? Ya enggak, pengen aja gitu. Saya bilang, itu bukan dari Tuhan loh, itu ambisimu. Dan kalau kau terus berdoa puasa supaya kau bisa membangkitkan orang mati, padahal Tuhan gak kasih karunia itu kepadamu, kau stres, bahkan bisa jadi sesat. Akhirnya terlalu memikirkan hal-hal yang menurut ukuran iman tidak masuk kepada dia. Orang membangkitkan orang mati itu karunia dari Tuhan. Ya, saya lebih suka membangkitkan orang yang mati rohaninya daripada bangkitkan orang yang mati fisik. Ngapain? Ya, saya bilang lebih baik kamu bangkitkan orang yang mati rohani daripada kamu bangkitkan orang yang mati secara fisik. Buat apa? Ya, kalau sudah waktunya mati, pasti buat jago-jagoan supaya pada akhirnya, wih, pendeta sakti loh, bisa bangkitkan orang dari kematian. Itu terlalu tinggi pikirannya. Lalu kita lihat ayat yang selanjutnya berkata apa Bapak Ibu? Jadi ingat ya, kita ini punya takaran iman masing-masing, jangan melampaui. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Kalau kamu gak diberi karunia membangkitkan orang mati, ya ndak usah orang lain diberi. Kamu gak usah pengen sama orang itu. Ya, saya diberikan karunia untuk berkhotbah. Ya saudara jangan, Bu Debi bisa khotbah, saya juga bisa. Nggak semua orang bisa seperti itu. Orang teman saya aja ngomong sama saya, pendeta, aduh saya tuh mau niru Bu Debi khotbah ya di mimbar. Saya mau ngomong pret tuh mulut saya nggak bisa kebuka loh. Saya bilang, ya memang nggak bisa Pak. Kenapa ya Bu? Ibu tuh enak aja loh ngomong pret. Saya bilang, ya itu pun juga kan nggak bisa, satu orang dengan yang lain tuh nggak bisa. Dia saya bilang,
Kayak suami saya, mau ngomong Priat, dia orang Solo, saya ini lahir di Sulawesi. Ya memang kita biasa ngomong ceplas-ceplos apa adanya. Ya tapi tidak semua orang sama. Dikatakan, ingat loh, kamu itu tidak usah menjadi kepengen sama seperti orang lain, karena kita ini mempunyai banyak anggota, tetapi kita semua anggota itu mempunyai tugas yang beda-beda, dan tugasnya itu juga ya bukan dikatakan pada satu tubuh kita punya banyak anggota, tapi tugasnya itu tugas yang satu dan tidak harus sama. Kita lihat ayat yang kelima dikatakan di sana. Ayat yang kelima, demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Bagi tubuh Kristus, gereja tidak boleh bermusuhan. Walaupun merek gerejanya berbeda, tapi kita ini satu dalam Kristus. Ya, jangan pandang tuh, oh gereja ini seperti ini. Enggak. Ya, Tuhan tidak melihat merek gereja, Tuhan melihat karakter Kristus dalam hidupmu. Ayat yang berikutnya dikatakan di sana, kita baca bersama ayat yang berikutnya. Ya, ini kalau bisa firmannya biar tetap di situ aja ya. Kalau bisa naikin yang ke ayat berikutnya. Jadi saya nggak usah menunggu ya. Ayat yang ke-6 ya dikatakan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ayat yang berikutnya 7, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita juga mengajar. Ayat yang ke-8, jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ya, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Bapak Ibu, dikatakan karunia itu beda-beda. Ada orang yang dikasih karunia melayani. Saya ini saudara, ya kadang ada keluarga datang, ya suami saya keluarganya datang dari Solo. Dulu pernah 20 orang. Saya tuh di dapur masak sehari-harian. Ya, suami saya bilang, "Say, kamu tuh enggak capek toh. Kenapa kamu nggak beli aja makanan?" Aku bilang, saya seneng. Saya seneng kalau saya masak, orang makan dan ngomong, enak ya. Capeknya itu terbayarkan, itu karunia melayani. Kalau orang nggak punya karunia itu, saudara suruh, maka dia kupas bawang sambil bersungut terus mukanya, ya ketekuk. Kenapa? Karena memang bukan karunianya melayani. Ada orang-orang yang dia seneng, saya seneng saudara, sampai akhirnya begitu mereka pulang ke Solo, ya saya sih teler saya. Suami saya marah-marah, itu kan akhirnya jadi kecapean sendiri, lagian sih masak. Saya kepengen mereka datang, mereka makan masakan yang mereka nggak pernah makan. Saya bilang, ya ini kan makanan menu saya, dan semua tuh ngomong, ih enak banget ya, ajarin dong gini, bikinnya ini saya seneng. Ya, kalau kita melakukan segala sesuatu, hendaklah kita melakukannya dengan hati yang tulus, ikhlas. Ya, kalau nggak tulus jangan, itu bukan karunia, engkau memaksakan. Ya, kalau ada orang yang punya karunia menasehati, baiklah dia menasehati. Ya, jadi lakukan itu dengan hati yang tulus, ikhlas. Bapak Ibu, hari ini ayo kenali karuniamu itu apa. Jangan sampai nanti kita mati. Kita sudah mati, ya, sampai kita mati kita tidak sadar dan kita nggak tahu apa karunia kita, ya. Apakah kita ini ada orang yang diberi banyak dan karena dia setia ditambahin Tuhan terus, ya. Orang-orang itu ngomong Bu Dewi itu multi talent ya, banyak ya karunianya. Saya bisa nyanyi, saya bisa bikin lagu. Suami saya pemusik, tapi dia nggak bisa cipta lagu. Ya, saya nggak bisa, saya ya bisa musik, main gitar ya, walaupun hanya kuncinya E beat G A D. Tapi lumayan buat konsumsi sendiri. Dan saya kalau bikin lagu nggak pakai ore-orean, nyanyi nadanya ini apa, saya langsung nyanyi.
Ya, saya bikin lagu, mujizatmu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizatmu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Itu saya cuma nyanyikan aja langsung jadi. Ya, suami saya yang denger, kok bisa sih ya, aku loh, pemain musik loh. Dia sudah ngincring-incring nada, ding dang dang dang, enggak jadi lagu. Itu karunia Bapak Ibu, ya. Lalu saya dikasih karunia Tuhan penulis, saya pernah jadi pemimpin redaksi. Ya, ketika pandemi saya dapat karunia melukis. Tuhan pelihara kami lewat lukisan. Laku 25 juta, 35 juta, 40 juta, 75 juta. Di masa pandemi saya melukis hampir 50 lukisan. Dan Tuhan pelihara kami lewat itu. Loh, apakah saya jago lukis? Apakah saya pernah kursus? Saya pernah belajar? Enggak. Tiba-tiba datang ketika pandemi. Dan saya percaya itu diberi Tuhan karena kita ini setia. Kalau orang setia ditambah terus karunianya. Tapi kalau orang malas, Alkitab bilang apapun yang ada padanya itu diambil, malah gak bisa apa-apa. Makanya Bapak Ibu kenali karuniamu sekarang. Kalau karuniamu berbicara, jangan kau cerewet tanpa arah tujuan. Di rumah cerewet aja, cerewetnya itu bersungut. Tuhan bilang, kalau kau dikasih karunia berbicara, haruslah engkau berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Bukan harus di khotbah, di rumah. Kepada anak-anakmu, anak-anak, ya kita ini nggak pernah tahu ke depan itu, masa depan itu seperti apa. Tapi Alkitab bilang kalau engkau hidup mengandalkan Tuhan, engkau pasti disertai Tuhan. Ini kan nasihat. Tapi memang makanya Rasul Paulus bilang orang baru bisa mengembangkan karunia kalau yang di ayat 1 tadi itu terjadi. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sehebat apapun karunia yang ada pada dirimu, kalau engkau tidak bertobat, kalau engkau tidak menyerahkan hidupmu pada Tuhan, maka karunia itu menjadi sia-sia. Kita lihat banyak orang punya karunia, tapi disalahgunakan, dipakai untuk hal-hal yang tidak benar. Makanya kuncinya kita bisa mengembangkan karunia, yang pertama bertobat. Waktu kita bertobat, menyerahkan hidup kepada Tuhan, barulah karunia itu bisa menjadi buah-buah yang memuliakan nama Tuhan. Dan hidup kita menjadi berguna. Saudara, jangan sampai kita mati, kita tidak berguna. Gajah mati meninggalkan apa? Harimau mati meninggalkan? Kita mati tinggalin apa? Utang. Bertobat. Biarlah kita mati meninggalkan kenangan karena kita sudah mengembangkan karunia kita, sehingga orang ingat, oh yang itu ya, aduh dia selama hidup melayani terus loh. Saya tuh kalau ketemu dia, ya ada orang tuh dikasih karunia memberi, suka memberi, ya ada orang walaupun dia kaya raya pelit dia, ya tidak dikembang-kembangkan karunianya, tambah pelit lagi. Ya, jangan sampai kita mati meninggalkan nama yang busuk. Sampai orang bilang, hi akhirnya mati juga dia. Kenapa nggak dari dulu ya matinya? Jangan Bapak Ibu. Biarlah kalau kita mati, ya saya bilang sama anak-anak saya, Dek, kalau mami mati, mami bersyukur. Bahkan khotbah-khotbah mami di YouTube masih bisa memberkati orang yang hidup. Mereka masih bisa mendengarkan. Kalian masih bisa dengar nasihat-nasihat mami lewat firman Tuhan. Biarlah hidupmu itu menjadi berarti. Makanya anak saya kemarin kerja di Starbucks. Mami jangan marah sama saya ya. Kenapa? Aku daftar jadi pelayan di Starbucks, jadi pegawai. Saya bilang, yakin kamu cuci piring loh nak, nyapu loh, ngepel. Nggak apa-apa, aku mau kok. Ya silakan kalau kamu mau. Iya, daripada waktu kuliahku itu aku kalau nggak kuliah ngafe bikin habis duit, mending aku kalau nggak kuliah aku kerja, karena jadwalnya bisa diatur sesuai jadwal kuliah. Ya silakan, ya
Lalu saya datang ke tempatnya dia bekerja, saudara. Ya kasihan, pas saya datang dia lagi bersihin meja, ambil sampah, ya ngangkati bekas piring, dia cuci piring, dia nyapu, dia ngepel. Hati saya itu nangis. Ya jam 1 malam saya mau tidur, saya bilang sama suami saya WA dia, "Dek, kamu lagi ngapain?" Jam 1 malam, masih closing mam. Dia foto ada piring kotor, masih setumpuk yang harus dia cuci. Saya nangis, saya bilang sama suami saya, "Kita masa tidur dia cuci piring, kasihan ya anak kita ya nak." Ya suami saya kalau saya gitu dia gini, "Enggak apa-apa say, biar dia belajar." Tapi besok malamnya dia yang WA anak saya, "Dek, jam 1:30 udah tidur belum? Udah pulang belum?" "Belum, aku lagi ini pap, masih ngangkat sampah, masih bersihin ini." Kata suami saya gini, "Aduh gajinya berapa sih?" Bilang dia, "Nggak usah lah, kerjalah, pulang aja." Saya bilang, "Kamu kemarin ngomong sama saya biarin, sekarang kamu yang ngomong suruh pulang. Biarin aja, dia biar dibentuk sama Tuhan." Lalu saya pikir dia kapok, udah 2 minggu dia kerja. Saya bilang, "Dek, kamu pasti capek ya, kamu pulang aja dek." "Gimana?" "Enggak, aku seneng kok, aku menikmati kok, enggak apa-apa mam. Ya, aku kerja 9 jam sampai jam 1, jam setengah 2 pagi, dapatnya 200 lebih sekian." "Mam, cari uang itu susah ya mam ya. Saya selama ini minta uang 250.000 buat ngopi, buat ngafe, buat pedicure, manicure. Ternyata nyari uang segitu harus dibayar dengan 9 jam. Aku cuci piring, aku bersih-bersih." "Nah iya, kamu udah rasa sekarang?" "Iya mam, aku sekarang jadi mikir mau beli apa-apa." "Bagus," saya bilang. "Ya kita pergi ke sana." Anak saya yang gede sama yang kecil lihat kakak, lihat yang tengah nih, anak yang tengah lagi beresin piring kotor sambil ketawa-ketawa liatin aku. Terus saya bilang sama 2 anak saya, "Kalian bisa nggak kayak begitu di depan orang ngambil piring kotor?" Anak saya yang gede ngomong, "Aduh gua sih kagak mam, nggak bisa, mentalku nggak bisa kayak begitu." Bukan karunia. Dia bilang, "Kalau aku lebih suka tulis-tulis angka-angka deh, belajar di belakang laptop aja, jangan disuruh kayak gitu." Bahkan mental aja dia nggak berani. Tidak semua loh saudara, orang bisa nyapu di depan orang, ngambil sampah dimarah-marahin. Ya, saya dari situ sekarang. Ya memang dari dulu saya menghargai petugas tukang cuci WC di mall, yang lap-lap meja. Apalagi setelah anak saya sekarang bekerja, saya bilang suami saya, bayangkan itu anak kita loh. Ya jadi banyak nilai, nggak apa-apa saya biarin aja dia. Ya, tapi itu karunia. Kalau bukan karunia nggak bisa. Ya karena itu Bapak Ibu, temukan karuniamu itu sekarang. Walaupun di rumah engkau melayani, tidak apa-apa tuh bapak-bapak lap meja, bantu-bantu istri kan. Ya beresin tempat tidur, itu bukan bencong, bukan. Itu karuniamu, nggak apa-apa, pakai itu, yang penting hidupmu memuliakan nama Tuhan. Tidak selamanya kita harus mengerti jalan Tuhan, tapi untuk selamanya kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Sekalipun mengikuti jejaknya itu berat. Seringkali apa yang kita mau secara daging tidak terjadi. Tapi percaya saudara, waktu kau ikut jejaknya Tuhan. Ayub berkata begini saudara, "Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya." Mari dengarkan firman Tuhan dan simpan itu dalam hatimu. Waktu engkau menyimpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan menuntunmu saudara, untuk mulai mengikuti kehendak Tuhan. Waktu kau simpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan berkuasa membawa engkau sampai pada tujuannya Tuhan. Karena firman itu berkuasa, dan firman itu dikatakan akan mengerjakan setiap apa yang disuruhkan Allah untuk terjadi dalam hidup kita. Bahkan Ayub berkata begini, "Tetapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Tuhan?" Perhatikan saudara, kalau hari ini engkau belum mencapai satu tujuan di hidupmu, jangan salahkan orang lain. Jangan pernah salahkan, gara-gara dia ini saya nggak bisa dapat ini. Jangan pernah salahkan nih, gara-gara dia ini sampai saya hari ini harus begini. Waktu Tuhan yang menentukan untuk engkau dapat mencapai sesuatu, maka dikatakan tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kuasa Tuhan yang besar untuk membawa engkau digenapi janji itu dalam hidupmu. Nggak ada.
Tidak ada satu manusia yang berkuasa pun, saudara, yang dapat menghalangi jalan Tuhan atas hidupmu. Bagian kita cuma duduk di kaki Tuhan dan belajar percaya. Ajar kami memahami Tuhan, apa maksudmu dari setiap ujian ini. Waktu kau tahu bahwa ayat ini berkata, siapa dapat menghalangi Tuhan? Karena itu saya selalu belajar untuk menerima bahwa kenyataan apapun yang kita hadapi hari ini itu seizin Tuhan. Dia tidak pernah terlalu cepat. Tuhan gak pernah buru-buru, saudara. Walaupun kita udah gebelet banget pengen dapetin itu, tapi Tuhan bilang tunggu. Kalau aku belum berkata, itu gak akan terjadi. Waktu kita mengerti cara Tuhan ini, kita gak mudah menyalahkan orang lain gara-gara dia itu. Sampai saya gak bisa begini, gara-gara dia itu. Stop. Karena Tuhan, kalau dia sudah menetapkan sesuatu, ayat ini berkata, tidak ada satu pun yang dapat menghalangi Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalangi kehendak Tuhan terjadi. Apa yang dikehendakinya, perhatikan. Ayat ini berkata begini, saudara. Baca bersama. Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Karena apa? Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa, ya, dimaksudkannya. Tuhan akan melaksanakan ketetapannya atas hidup kita. Hari ini bagian kita berkata, Tuhan, tuntun aku berjalan di dalam jejak